Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky Abirandika dengan NIM 0538372297, Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari jaringan komputer, yaitu menjelaskan tentang CD, SILS, DIR, dan lain-lain. Ini ada jumlahnya 20. Mari kita mulai yang pertama aja ya. Ini yang CD. CD itu digunakan untuk pindah-pindah direktori. Nah, saya coba di sini CD. Jadi direktori satu ke direktori 2 atau direktori apapun itu. Nah, ini tampilannya begini. Lanjut ke SILS. SILS itu clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer, digunakan untuk file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja. Nah, contohnya. Nah, di sini saya langsung aja ya. CLS akan tampilnya kayak gini, membersihkan semua. Nah, lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga itu ada CLS slash tanda tanya. Nah, di sini saya coba. CLS itu simbol tanda tanya yang berarti help. Ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu bahwa CLS membersihkan layar. Nah, saya coba aja di sini CLS slash tanda tanya. Nah, ini ya, clear the screen CLS. Nah, begini tampilannya. Kita selesai saja. Nah, yang keempat itu ada dir slash tanda tanya. Nah, dir slash tanda tanya itu menunjukkan file bantuan untuk perintah directory, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Nah, saya di sini ketik dir slash tanda tanya. Nah, akan seperti ini tampilannya. Ada di file with specification, attribute, sort order, template. Nah, kita lanjut ke yang kelima, yaitu ada ipconfig. ipconfig itu untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network yang terpasang pada komputer. Nah, di sini saya klik ipconfig. Nah, di sini ada Windows IP configuration, wireless LAN adapter, local area connection. Nah, di sini begini ya tampilannya. Kita selesai lagi. Nah, lanjut yang keenam. Keenam itu ada IP config slash a. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah IP config default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WITS maupun MAC address yang digunakan. Saya di sini ketik aja IP config slash all. Nah, akan muncul seperti ini ya. Windows IP configuration, wireless LAN adapter, Ethernet adapter, Bluetooth network connection. Nah, saya selesai lagi buat ngebersihin. Lalu yang ketujuh itu ada IP config slash tanda tanya. Perintah ini menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah IP config. Perintah ini juga semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis dari IP config. Sini saya ketik IP config slash tanda tanya, slash tanda tanya. Nah, IP config slash tanda tanya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ada release, renew, first DNS, registration. Nanti kita akan membahas. Kita CLS. Lanjut ke yang ke-8, yaitu ada IP config release. IP config release ini digunakan untuk menghentikan atau melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol pada 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 adaptor jaringan. Di sini saya ketik IP config slash release. Nah, sini Windows IP no, misalkan. Nah, ini tampilan dari IP config slash release. Selesai lagi. Nah, selanjutnya
yaitu yang ke-9 ada IP config renew. IP config renew ini, perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Nah, di sini saya langsung aja ipconfig slash renew. Nah, ini tampilan dari ipconfig slash renew. Ya, lanjut yang ke-10. Itu ada ipconfig display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost koneksi. Di sini saya langsung ipconfig slash display DNS. Wow. Nah, begini tampilan dari ipconfig slash display DNS. Kita cari lagi buat ngawasin. Nah, berikutnya itu yang ke-11 ada ipconfig slash flush DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. ipconfig slash flush DNS. Nah, sini tampilan dari ipconfig slash flush DNS. Sukses flushed the DNS resolver cache. Kita jelas lagi. Lalu yang ke-12. Yang ke-12 itu ada ipconfig slash register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Kita coba ipconfig slash register DNS. Nah, ini tampilan dari ipconfig slash register DNS, registration of DNS resource records of all. Nah, selanjutnya yaitu yang ke-13 ada yang namanya ping. Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Coba ping ke Google 8.8.8.8. Nah, ini tandanya berjalan. Reply from 88. Nah, ini tampilan dari ping. Kita jelas lagi. Lalu yang ke-14. Yang ke-14 itu ada netstat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, netstat sama dengan task manager, menampilkan proses dan aplikasi sedang berjalan, sedangkan netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Kita coba ketik aja netstat. Di sini lagi loading ya. Tampilan dari netstat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang per kolomnya, yaitu ada kolom proto menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP atau UDP. Nah, lalu di sini ada local address. Kolom ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer. Lalu ada foreign address. Foreign address ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta portnya. Lalu ada state. State ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Lalu yang ke-15 ada tracer. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari route yang dilewati oleh paket mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan internet. Kita langsung coba aja tracer. Nah, ini tampilan dari tracer.
Lalu kita lanjut yang ke 16, ada pet ping. Pet ping ini digunakan untuk mengukur network legacy, network latency, dan network loss. Pet ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Kita coba sini, pet ping. Nah, ini tampilan dari pet ping. Kita lanjut yang ke-17, ada NS Lookup. NS Lookup ini digunakan menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kita coba aja sini, NS Lookup. Nah, ini muncul dari address laptop ini, yaitu 192.168.0.1. Lalu lanjut yang ke-18, ada Nets. Nets digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Kita coba Nets. Nah, ini tampilan dari Nets. Jadi dia tuh perintah untuk menampilkan dan mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Nanti bakal diubah. Kita lanjut yang ke-19, itu ada root. Perintah root digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Router digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet, serta router atau gateway. Nah, di sini kita root aja. Nah, ini tampilan dari si root, manipulation network routing tables. Lalu lanjut yang ke terakhir, yaitu ada net. Net itu perintah untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Kita coba sini net. Nah, ini tampilan dari si net. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.